Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-16 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dan merahmati kita semua. Kita melanjutkan apa yang kita bahas pada minggu yang lalu, cuma pada kesempatan ini sedikit mungkin Ulun ingin menyampaikan beberapa hal. Setelah 2 minggu yang lalu, kalau tidak khilaf, kita membahas apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Pahalanya yang batal, bukan puasanya, pahalanya. Maka hari ini kita akan membahas apa-apa yang membatalkan puasa. Bila batal puasa, berarti orang itu wajib mengqadha. Yang pertama di antara perkara yang membatalkan puasa adalah ar-riddatu, yaitu murtad. Apabila ada orang murtad, na'udzubillah min dzalik, tahun 2019, 2020, 21, 2022, inya bebulik lagi ke Islam, maka orang ini wajib membayar semua puasa yang kemarin dia tinggalkan selama 3 tahun. Itu kalau inya murtad bebulik ke Islam. Taghlizun alaih, sebagai hukuman berat yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Tuh. Tetapi kalau dia ini adalah orang yang memang dari awal kafir, Katolik kah, Protestan kah, Hindu kah, Buddha kah, Konghucu kah, di umur 50 tahun tiba-tiba dia masuk Islam, maka selama 50 tahun ke belakang dia tidak mendapatkan kewajiban untuk membayar apapun. Tidak puasa, tidak sholat. Jelas kira-kira lah? Cukupnya bersyahadat, belajar cara sembahyang, belajar cara puasa, lakukan sholat, lakukan puasa. Jadi hukuman tadi hanya berlaku bagi orang murtad. Titik, selesai, kita lewati yang kedua. Yang kedua adalah haid dan nifas dan wiladah. Apabila orang haid di pertengahan puasa, puasa batal. Kita lewati masalah haid. Kecuali nanti perempuan ada yang ditanyakan masalah haid, silahkan. Cuma secara umum kita lewati haid karena kita tidak sedang membicarakan tentang bab haid. Hanya sekedar mengetahui bahwa apabila haid, perempuan batal puasa. 3. Yang ketiga yang membatalkan puasa al-junun walau lahdah, yaitu gila meskipun sebentar. Puasa sih Din, jam 10 pagi sekalinya gila, setengah 11 sadar, berarti gilanya setengah jam aja, maka puasanya batal karena ada urusan. Bila gila, puasa batal karena gila itu merusak puasa. 3. 4. Al-ighma. Nah, ighma ini baru kita jelaskan ya, nak, yaitu pingsan. Tapi ingat, dengarkan ini baik-baik. Apabila pingsannya tidak sengaja, dan terjadinya sebentar, inya ikut apel, tiba-tiba kada tahan apel bulan puasa siup,
10 menit pingsan, lalu sadar. Maka ulama sepakat puasanya tidak batal. Tidak batal. Kalau pingsannya sebentar dan tidak sengaja. 2. Kalau pingsannya lama tetapi tetap tidak sengaja. Adzan subuh siup. Adzan maghrib sadar. Subuh siup sidin. Maghrib langsung siuman. Apakah batal puasanya? Menurut Imam Romli batal. Menurut Ibnu Hajar tidak batal. Maka ulama memilih pendapat Ibnu Hajar tidak batal. Kesimpulannya, bila pingsannya tidak disengaja, tidak batal. Titik. Menurut Ibnu Hajar. Ulun-ulang, bila pingsannya tidak sengaja, tidak batal. Titik. Baik sebentar atau lama. Tetapi kalau pingsannya sengaja, meskipun sebentar, batal. Ada nang betakun, kayak apa jar siup sengaja? Aku siup jar. Itu pura-pura, ngarannya ini dasar siup, tapi sengaja. Ayo, kayak apa ya? Siup, tapi sengaja. Sengaja siup, kayak apa itu? Maksudnya, ada orang, sidin ini bila melihat darah mengalir, siup. Melihat sapi aidil nyembelih, siup. Melihat kambing disembelih, siup. Melihat orang bertabrakan sepeda aja siup. Lalu mendengar di muka sana, naudzubillah min dzalik, dubrak, jar orang kecelakaan. Dipadahi orang, kemana, aku nak keluar aja melihat kecelakaan. Jangan jurang, itu darah tahamburan. Orangnya di tengah jalan, tahambur darahnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, tetap ngotot. Kada apa-apa jar kada melihat. Padahal selama ini bila melihat orang bertabrakan, mustinya pingsan. Tapi ngotot melihat. Begitu sampai tempat kejadian, dasar pingsan. Ini namanya sengaja hendak pingsan. Maksudnya, inya tahu bahwa apa yang inya lakukan itu menjadi asbab inya pingsan. Tapi tetap inya lakukan. Padahal inya tahu, itu namanya sengaja pingsan. Bila itu dilakukan, meskipun pingsan sebentar, batal. Ini maksudnya. Jelas lah. Tapi kalau pingsan-pingsan pian selama ini, kan itu kada sengaja. Kada dikehendaki. Lemas, bekunang-kunang, gelap pandangan, tumbang, siup. Kada batal. 5. Yang kelima, yang membatalkan puasa jima. Apa jima? Apa jima dia? Berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Siang, amun malam atur aja. Siang. Andai kata ada orang melakukan siang hubungan di bulan Ramadan, 1, inya berdosa besar. 2, puasanya batal. 3, inya haram makan minum sampai maghrib. Inya berhubungan badan, batal kada? Batal kada? Deal. Batal. Meskipun batal, jangan merasa mentang-mentang batal, aku nak makan haram. Meskipun batal karena jima, makan minum tetap haram. Titik. Tetap inya haram makan minum. Bila inya makan, haram. Bila minum, haram bertambah dosanya. Jelas? 4, inya wajib membayar hari yang inya kada puasa. Sehari inya batal. Karena berhubungan lawan bini, maka yang sehari itu dikodok. Kada boleh kada dikodok. Dikodok 4. 5, inya terkena yang namanya kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Yang bersangkutan wajib memerdekakan budak. Adalah budak. Kada ada. Maka pindah kepada derajat kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut.
puasa. Apabila dia berpuasa 53 hari, 53 hari puasa, 54 batal, ulang dari awal. Ngalihnya jar. Las itu menggawi siang-siang karena ngalih. Begitu dihukum puasa 2 bulan lalu ngalih ya. Tidak ada urusan ngalih-ngalih. Bilainya berhubungan bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut hukumannya. Selanjutnya hakim boleh menghukum yang bersangkutan dengan mengasingkannya kalau hakim merasa perlu. Kalau bahasa sekarang inya boleh dipenjara untuk menjarai supaya jangan lagi menggawi yang haram di bulan Ramadan. Selesai. Ulun bahas sekarang. Dengarkan ini baik-baik. Orang yang terkena kafaratul uzma itu ada syarat dia. Lah, ada syarat. Tidak serta-merta berhubungan badan di bulan Ramadan langsung kena hukuman 2 bulan kada. Satu. Orang yang wajib bayar 2 bulan berturut-turut adalah apabila puasanya batal karena jima. Artinya ini jangan dipadahkan ulun melajari lah. Kalau bang dipadahkan tuh jadi diasobirin tadi melajari. Kalau ada orang jam 8 pagi makan Indomie, batal kada puasa? Batal. Jam 8 pagi makan Indomie, kanyang. Jam 9 dikiaunya bini, ding, ayo kita berhubungan badan. Ujar yang bini, ayo. Lalu berhubungan badan jam 9. Maka mereka tidak terkena puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Karena mereka lakukan itu tidak sebagai jima yang membatalkan puasa. Karena puasa itu terlanjur batal dengan sebab makan. Jadi pahami baik-baik, hukuman 2 bulan itu berlaku bagi orang yang puasanya itu batal karena jima. Bila jima itu yang merusak. Kalau ini beda, makannya yang merusak. Lalu posisinya tidak puasa, lalu berjima. Hukumnya tetap haram, tetap haram, gak ada urusan. Tapi inya kada kena kafaratul uzma. Jelas lah? Baik. Ini sekedar diketahui, jangan digawi. Dua, orang yang wajib membayar kafaratul uzma adalah orang yang memecahkan puasa dengan jima di bulan Ramadan. Artinya dua laki bini ini kena COVID, garing. Bulan Syawal baru bayar utang puasa. Syawal bayar utang. Begitu bayar utang, laki kada tahan, bini kada tahan, lalu jima. Di siang hari bulan Syawal, meskipun jima membatalkan puasa, mereka kada kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Karena puasa 2 bulan itu khusus hukuman bagi orang yang jima di bulan Ramadan, merusak kehormatan Ramadan. 2. 3. Yang ketiga, yaitu apabila dia dalam keadaan pantas berpuasa sepanjang hari sampai maghrib. Maksudnya, kalau setelah jam 8 jima, batal kada dia? Jam 8 jima, batal kada? Batal. Harusnya wajib lahnya puasa. Harusnya wajib lah. Harusnya wajib lah. Hah? Harusnya wajib. Wajib. Tetapi batal karena jima. Oke. Seandainya kada jima, wajib kalau sampai sore, sampai maghrib. Begitu sidin jima jam 9, kena kafaratul uzma ada? Jam 9 jima, kena kafaratul uzma kada dia? Kena. Baik. Ternyata jam 9 berhubungan badan, jam 10 gila.
Habis berhubungan badan langsung gila sih, langsung kuciak-kuciak sorangan. Sampai maghrib, sampai isuk, baru sadar. Maka yang kemarin inya jima tidak membayar kafaratul uzma. Kenapa? Andai pun inya tidak berjima, maka puasanya tetap batal gara-gara gilanya tadi. Jelas lah? Jadi puasa yang inya batalkan itu sempurna sehari. 3, 4. Biar aja sudahlah. Jangan dianggap jorok karena memang babnya. Ada mik batang. Biar aja dinahapi sekalian kada ada niat jorok jalah. Babnya bang. Kada harus nyala deh, asal ada batangnya aja. Nah, kada ada niat jorok lah sekali lagi. Hendak kita lewati kada jadi. Hah? Oke. Maaf sekali lagi. Yang namanya kafaratul uzma itu berlaku. Ingatlah. Hukuman puasa 2 bulan itu hanya berlaku bagi lelaki, tidak perempuan. Bila laki bini berhubungan badan, yang wajib puasa 2 bulan itu lelaki aja, bebini kada. Jelas kah? Jelas. Cuma bebini mentang-mentang kada kena hukuman, jangan juga mancing laki. Ini istilah memancing. Laki yang menyandang, bini kada. Dalam mazhab Syafi'i, laki yang puasa, bini kada. Baik, kita lanjutkan. Maaf, sekali lagi maaf. Misalnya inya berhubungan laki bini, inya baru kena kafaratul uzma apabila inya memasukkan dan menenggelamkan seluruh hasyafah ke dalam faraj perempuan, ke dalam organ intim perempuan. Harus masuk seluruh hasyafah. Apa itu hasyafah? Hasyafah itu kepalanya. Paham enggak? Paham kah? Jangan pura-pura kada paham nah. Ini kepala, ini sekali lagi maaf, kepalanya. Ini mikrofon nih. Ini mic. Mic ini terdiri dari kepala dan batang awaknya. Nah, di sini kan kena ada paparetannya. Tatabukan yang halus sudah. Ini kepala, ini batang. Jelas kah? Kepala ini namanya hasyafah. Kepalanya ini hasyafah. Bila kepala masuk ke dalam organ intim, tenggelam seluruh kepala, kada harus tenggelam batang. Yang penting kepala aja tenggelam, maka wajib lelaki itu membayar kafaratul uzma. Sampai situ jelas? Berarti harus tenggelam seluruh hasyafah. Hasyafah kepalanya. Andai inya baru memasukkan separuh kepala. Begitu separuh kepala masuk, baru separuh. Sekalinya orang di luar berkuriakan, api, orang. Kebakaran, naudzubillah min dzalik. Mendengar ada api, kada jadi nih, cabut. Ini kada, memang seandainya kasus ini terjadi lah, pikir begitu kan. Separuh masuk, orang kodek api, cabut. Maka jangankan kafaratul uzma, puasa lelaki itu tidak batal. Kenapa? Karena penentu batal atau tidaknya puasa adalah dengan masuknya hasyafah. Bila kepalanya masuk sempurna, puasa batal. Bila kepalanya masuk separoh, kada batal. Amun kayak itu kada apa-apa jar separoh, tuh bungul ngarannya nang kayak itu. Bungul bermaksud berpikir nang kayak itu. Lelakinya kada batal bila karena sekali lagi lah, lelaki itu patokan batal tidaknya adalah dengan masuknya kepala. Bila kepala masuk tenggelam batal, apalagi masuk seluruhnya.
Masuk kepalanya aja lewat sedikit misalnya batal. Bila kepalanya masuk bebaya sepertiga aja atau setengah, cabut lagi kada batal. Tapi bininya batal. Masuk separoh, bininya batal. Kenapa? Karena ujar ulama, masuknya sesuatu ke dalam faraj perempuan membatalkan puasa perempuan itu. Maaf, meskipun yang masuk kemaluannya sekecil kemaluan monyet, ujar ulama. Cuma kada juga bangsa halus warik. Andai sekecil monyet masuk, tetap batal. Karena perempuan patokan batal tidak batalnya, bila ada aja yang masuk ke dalam farajnya, batal. Adapun lelaki masuk ke dalam faraj istrinya, tapi hanya separuh kepala, kada batal. Bila seluruh kepala, batal. Seluruh batang, maginnya batal. Bah ini sekali lagi lah, jangan dipadakan jorok cara ini diasobirin. Bukan jorok, babnya kayak apa? Andai bilang. Iya. Yang batal tadi masuk apa dia? Yang batal apa? Masuk seluruh hasyafah. Apa hasyafah? Kepala. Kepala? Kepala atau kepala ya. Kepala bagian. Berarti masuk kepala batal. Andai orang ini bahari di Mahakam pernah dihantam buntal. Kamu tahu buntal lah? Tahu buntal ya? Iwak buntal. Lalu kepalanya tuh terpancung. Kada berkepala lagi. Hilang kepalanya. Ada kalau orang nang diajar buntal kayak itu. Oh buntal itu jangan main giginya tajam lah itu. Orang kadang-kadang naik ke atas tuh himpal daging. Dapatnya buntal itu. Hilang kepalanya, bujur-bujur kepala sekepalaan hilang. Tertinggal tubuh tanpa kepala. Lalu inya berhubungan lawan bini. Kayak apa yuk? Di mana patokan batalnya? Andai kepalanya hilang. Hendak juga kasihan berhubungan lawan bini. Di mana kita mematok batalnya? Kepalanya hilang, tinggal tubuh tak berkepala. Kayak apa dia? Maka ujar ulama patokannya adalah sebanyak masuknya batang yang sama takarannya seperti kepala. Cuma masalahnya ikam sahabat mengukur kada. Mengira-ngira berapa panjangnya kepala, maka seitu juga ikam mengukur panjangnya tubuh yang masuk. Betakdir. Udahlah kadang terjadi itu lewati sudah terus. Lah. Sudah gitu masuk bab berikutnya aja dah. Selesai cukup aja itu. Yang penting tahu aja bahwa jima itu di bulan Ramadan tidak identik dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Tunggu dulu. Kalau inya berjima itu setelah inya makan, ya kada wajib puasa. Atau jimanya tidak seluruh tuh kepala masuk, kada wajib ya. Itu baca aja karena di Mutawalat di kitab-kitab yang panjang lebar membahas tentang puasa. Cukup gitu lah, cukup. Karena lanjutkan masalah. Udah lah ini aja. Apa hukumnya makan obat promah? Makan obat promah pas puasa batal kada? Sakit parut lalu minum promah pas puasa batal kada? Batal kada dia? Oh dia. Minum promah waktu puasa batal kada? Pas puasa minum promah batal kada? Batal. Kalau inya minum obatnya inya telan tanpa minum air, bijinya aja langsung ditaguk. Kada pakai banyu putih, batal kada? Promahnya tuh yang bijinya ditaguk, kada pakai banyu. Batal kada? Batal. Beimpus bang. Inya sakit parut kada tahan lagi, lalu inya impus obat lambung. Batal kada? Atau bevaksin.
Bevaksin di bulan Ramadan batal kada? Kan kami orang vaksin booster. Kita ini taat-taat aja di syarat kan, syarat mudik vaksin booster. Ya mudah-mudahan lo corona ini lekas hilang. Kan kada hilang-hilang repot pulang gitu. Ada pulangnya ada vaksin turbo pulangnya. Apa hukumnya vaksin bulan Ramadan? Batal ke puasa? Tidak batal. Andai beimpus bang, mayoritas ulama mengatakan pun tidak batal. Kenapa? Karena masuk ke dalam tubuh tidak melalui rongga yang terbuka. Yang terbuka tuh mulut dan hidung. Adalah ulama yang mengatakan batal. Ada Syekh Salim Said Baghaisyan, salah satu ulama besar di Hadramaut mengatakan batal. Sebagian ulama Hadramaut mengatakan batal. Lah, batal. Ada juga yang membagi bila masuk lewat pembuluh darah, bila masuknya pembuluh darah batal. Bila masuknya jaringan otot kada batal. Bila masuknya lewat pembuluh darah batal. Bila lewat jaringan otot macam vaksin kada batal. Ini pendapat Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, salah satu pelopor yang membidani lahirnya Universitas Al-Ahqaf. Profesor Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Dan ini juga pendapat dipilih oleh Habib Zain bin Smith di Madinah. 2. 3, pendapat ketiga, apabila yang masuk obat tidak batal, lewat mana aja, ototkah, jaringan otot atau pembuluh darah, bila obat yang masuk tidak batal. Tapi bila yang masuk itu adalah nutrisi, makanan, atau impus yang menyegarkan macam vitamin, batal. Ini pendapat, kalau tidak khilaf, pendapat Ibnu Utsaimin dan juga pendapat yang dipilih oleh Muktamar Ulama waktu diadakan di Dubai. Pendapat keempat, besuntik, beimpus yang masuk obat atau vitamin lewat jaringan otot atau pembuluh darah tidak batal. Titik. Ini pendapat mayoritas ulama-ulama Azhar. Di antaranya pendapat ini dipilih oleh Dr. Ali Jum'ah. Ini pendapat dipilih oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ini pendapat dipilih oleh Dr. Hasan Hitu. Ini pendapat dipilih oleh Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqh Sunnah dan yang lain-lain daripada mereka. Maka pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama saat ini adalah beimpus itu, bevaksin itu tidak membatalkan puasa. Terutama vaksin masuk lewat jaringan otot tidak membatalkan puasa. Baik, ulun rasa cukup, mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kurangan kita. Ulun ni jujur aja lawan pian, ulun belawas kalau pina hanyut ulun ngantuk mana, jujur aja ada kuring mulai sumalam, bukan mulai malam tadi, mulai sumalam kada teguring. Makanya mau ulun paksakan menyampaikan, kalau pina menyampaikan kada konsen larut. Tadinya sudah nyerempet masalah nang kepala buntung kada buntung kan. Tapi ya kada nyerempet di situ ya, toh memang berhubungan dengan materi juga. Cuma insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang dengan izin Allah. Pengajian tiap subuh kan. Kira-kira ada aja sudah yang lain yang bahas puasa. Bahas masalah pembatal lah, bahas masalah yang makruh lah, masalah sunnah lah. Senin depan kalau ini tanggal 16, berarti Senin depan tanggal 16 sampai 7 23 ya, entah kita bahas Lailatul Qadar kah kita, mungkin Lailatul Qadar kita bahas insyaallah. Karena masalah yang puasa atau zakat ada juga guru-guru yang lain yang menjelaskan. Silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ima nggih. Nggih. Nang dihahar siapa dulu? Kada berhubungan badan. Mahar aja.
Siang nih lah, lain malam. Iya. Ya. Iya, baik. Itu artinya lakinya wangal. Pertama, ganas yo pertanyaan sidin. Kada kawa dipancing masalah gitu. Nang pertama jar sidin kayak apa hukumnya cuma mahar. Apabila itu dilakukan di bulan Ramadan dengan syahwat, mahar dengan syahwat pulang, ujar ulama itu merusak puasanya. Mahar bulan puasa menahan syahwat jadi umpatakannya meskipun dengan mahar aja. Maanukan syahwatnya jadinya. Nah, andai dengan mahar kayak itu lalu keluar mani, batal jar ulama. Karena ini memancing syahwatnya sendiri. Kalau kada keluar mani, kada batal. Selama kada keluar mani, laki kada batal, bini kada batal. Amun bahahar aja. Bahar ni bila pian sambat bahar ni bujur-bujur bersyahwat lah, lain nang bejapayan aja inya anu bininya menggandeng tangan bini berjalan, tu lain kisah. Ni mahar bujur kan nih. Nang kedua ganas lagi pertanyaan sidin nih. Nang kedua jar sidin yang masuk bukan kemaluan tapi jari. Jari masuk ke dalam mampun bini. Nang laki kada batal, bini batal. Bini nang batal. Ini jahil katanya. Apa hajat juga? Jari dia kan main. Jadi yang pertama mahar kada batal. Laki kada, bini kada. Kada pertanyaannya batal kada kan? Laki kada batal, bini kada batal. Puasanya lah. Pahala lain ceritanya. Kita bicara puasanya. Laki kada batal, bini kada batal. Tapi memasukkan jari, lakinya nyaman kada batal, bini kasihan. Udah ginilah ulun ngantuk. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyub ma'alimina wa la tudhib barakati ulumihim. Allahumma jalla jaban ajman marhuma tafurqana min ba'di tafurqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu ini untuk Ramadan kayaknya sekali lagi ulun katakan ulun membahas hanya bab-bab kayak ini jalan ringan-ringan saja karena masalah puasa yang lebih detail atau zakat pian cari saja dengan guru-guru. Cuma ulun sampaikan karena terlanjur ulun ada membahas tentang seminar zakat di Masjid Datu Al-Jufri terhitung dari tanggal ini tanggal berapa? Tanggal 16 April, 17, 18, 19 selama 4 hari seminar dari jam 1 atau setengah 2 sampai asar di Masjid Datu Al-Jufri di Serindit di Gatot Subroto. Bahas masalah seminar tentang segala hal yang berkaitan dengan zakat selama 4 hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.